menyadari dia terkoneksi sama energi yang satu. Dia terkoneksi sama Sang Maha Kelimpahan tanpa batas. Di titik dia merasakan terkoneksi, dia akan selalu bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sadar nafas syukur terus dilakukan. Tadi dikatakan juga, oh berarti gampang banget ya ngejalanin hidup ini sebetulnya. Sebenarnya memang gampang, Mas. Karena di dimensi keempat, itu semua kan udah ada dan tersedia, Mas Hendra. Iya. Dalam potensi tanpa batas ya, proses penciptaan udah selesai loh, Mas. Iya. Di dimensi keempat tuh udah selesai loh. Tinggal apa? Tinggal koneksinya diselaraskan. Putuskan untuk join di Abundant Revolution tuh, apakah kemudian ada ekspektasi yang belum tercapai atau gimana gitu? Mungkin bisa share pengalamannya dulu, Mbak Lala. Ya, sebelumnya saya sebenarnya, saya terima kasih banget sama Mas Hendra sama Mbak Fedi ya. Aku matiin ya kameranya karena aku lagi di mobil. Oke. Apa ya Mbak Fedi ya. Jadi gini. Sebenarnya untuk testimoni ini adalah salah satu manifestasi aku. Keren gak sih? Keren lah. Keren, tapi kerennya aku tuh udah janji kalau aku manifestasi aku itu terwujud, aku akan minta ke Mas Hendra. Tapi karena kesibukan sampai sekarang aku nggak minta-minta. Dan akhirnya aku diminta, makanya aku sampai tadi malam bilang gila ya, sampai hal itu aja bisa terwujud gitu loh. Gitu. Jadi aku ikut abundance ini sebenarnya mungkin nggak pernah kalau aku pernah selalu cerita sama teman-teman ini yang the best yang pernah aku ikutin. Misalnya aku pernah ikut kemana-mana gitu ya, ke luar kota apa-apa, tapi ini secara online dengan itu dan pelajaran yang kita berikan oleh Mbak Filipi itu sangat dari dulu memang kita selalu baca law of attraction atau apa, tapi komplitnya itu setelah aku dapat dari Mbak Peggy itu secara santai gitu kan, secara simple gitu dan masuk akal. Buat aku tuh amazing banget Mas Hendra, Mbak Peggy. Dan ketika aku jalanin tidak ada keraguan, tidak ada yang sulit, dan itu ajaibnya itu seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi hasil outputnya ada gitu loh. Jadi itu aku tuh sampai gila ya, sesederhana ini, sesimpel ini. Jadi aku tuh sampai kagum sekali sama apa yang aku capai, apa yang terjadi sama hidup itu. Aku sampai kagum luar biasa. Ya ampun Tuhan gitu kan, kenapa sulit-sulit sampai kemana-mana cari ilmu sesederhana ini. Gitu. Jadi yang paling amazed itu ketika anakku mau aku game hal-hal yang kecil-kecil itu udah tinggal kita jalankan apa yang di Mbak Feby ajarkan itu kita jalankan, pokoknya itu sama dengan wujud menurutku kesimpulannya ya. Nah yang testimoni itu ketika anakku mau masuk universitas, karena anakku yang pertama kan sudah di universitas negeri di Jakarta. Nah, ini yang si Adit mau masuk, mau kuliah, dan dia itu termotivasi sama abangnya. Jadi dia bilang saya mau masuk universitas itu mah, katanya. Ya udah kamu itu kan, cuman kamu tahu anakku itu kemampuan itunya di bawah kakaknya, jadi agak setengah nggak yakin juga bisa sampai enggak nih gitu kan. Tapi kita karena sudah tahu ilmunya, jadi setiap malam aku selalu bayangkan dia terima. Cuman kan agak susah ya untuk membayangkannya, membuat video di kepala ya, menurutku itu. Jadi aku tuh sampai cari pola-pola apa nih yang bisa cocok gitu, yang bisa aku sehingga aku bisa buat video bahwa
dia berhasil gitu kan. Nah, ketika guru lesnya panggil, bilang, Bu, ini nilai Ananda nggak cukup untuk masuk universitas yang kita tuju. Nah, di situ aku udah mulai goyang dong, ya kan. Tapi terus aku cari lagi nih, formanya apa nih ya buat sebelum tidur aku bikin video where yang untuk menciptakan ilusi ya di kepala kita. Akhirnya aku dapat. Jadi ketika aku lihat foto anakku, dia lagi senyum lebar, di situ aku dapat Jadi sebelum tidur aku bayangin senyum anakku tuh selebar itu ketika dia dinyatakan lulus. Nah, ini. Nah, jadi pas eh, ketika pengumuman itu keluar, dia nggak lulus. Hari pertama nggak lulus, hari kedua nggak lulus. Tapi aku bilang, dia sudah dong. Aku bilang, Mak, itu masih ada ujian yang lain. Kita belum menyerah. Sampai ujian terakhir baru kita lihat. Akhirnya dia ikut naik lah, ikut sampai ujian terakhir. Ternyata itu juga tidak lulus. Karena dia dapat waiting list di nomor 3. Waiting list di nomor 3. Terus aku masih yakin, aku bilang sama anakku, Nak, kamu lulus, kamu jangan takut, kamu lulus. Dan dia masih nggak percaya, kamu lulus. Dan ketika besoknya 2 hari pengumuman, dan dia dinyatakan lulus. Wow. Di situ yang aku tuh kebayang wajah dia yang gembira itu benar-benar terlihat pada hari itu. Gitu Pak Teddy Mas Hendra. Jadi di situ aku tuh sampai dada itu udah nggak bisa bergetar lagi ya, karena sepertinya kamu mau apa itu tinggal bisa kamu buat, bisa kamu bentuk gitu kan. Sehingga aku bilang, aku pasti akan berikan testimoni ini, nanti aku akan WA Mas Hendra, akan minta, aku akan WA. Cuman karena sampai sekarang aku belum sempat, ternyata hari ini aku disuruh jadi testimoni, makanya aku bilang, luar biasa ya. Sampai testimoni aja aku sampai dipanggil gitu. Padahal niat aja udah kejadian ya. Baru kejadian. Padahal hari ini juga waktunya juga benar-benar mepet, nggak bisa sebenarnya aku duduk untuk buka itu. Cuman karena tadi buka Zoom aja susah, ternyata masih bisa terwujud gitu ya. Yang penting kita ya tidak ada yang kita harus effort apa gitu, nggak ada. Pokoknya yang Bulala. Ya, Mas Hendra. Itu dari perjalanan hidup Bulala sampai di titik ini kan sudah mengalami berbagai macam dinamika dan problematika hidup ya. Apa sih pesan terpenting ya buat teman-teman yang lain yang masih banyak problem dalam hidupnya gitu, entah itu soal finansial maupun rumah tangga atau kemudian hal-hal yang lainnya gitu, sehingga dia tidak bisa menemukan kedamaian, ketenangan, tidak bisa menikmati kehidupan yang indah ini gitu. Apa yang ingin Bulala sampaikan dari pengalaman Ibu sampai di titik ini gitu? Betul Mas Hendra. Jadi pada teman-teman saya harus cerita sedikit. Tahun 2025 ini saya kehilangan 3 orang yang terkasih dalam 1 tahun. Namun terima kasihnya saya sudah mendapatkan pengalaman dan ilmu-ilmu yang bermanfaat setelah ikut Abundant Revolution ini, sehingga bisa membuat kita sebenarnya menjadi salah satu yang saya ingin sharing kepada teman-teman. Di sini kita nggak perlu gundah dan bersedih hati. Kita cukup syukur, ya, ini seperti yang diajarkan Pak Feby, kita bersyukur, kita kosongkan pikiran, karena apapun yang terjadi pada kita itu sudah yang terjadi, dan percayalah semuanya akan menjadi lebih baik kalau kita terus bersyukur, mensyukuri hidup yang diberikan saja. Suaranya agak dideketin mungkin Bulala suaranya. Ya, aku deketin ya. Ya, jadi ini kedengaran Mas Hendra? Jelas Aman. Ya. Jadi yang aku selalu praktekkan itu adalah napas syukur, itu yang benar-benar powerful banget buat aku. Jadi kemana-mana, di mana saja, sedang apa saja, itu tidak pernah saya lupakan ya, lepaskan. Jadi even ketika
kita ada musibah atau ketika mengalami hal-hal yang menurut kita mau apalah gitu, rasa syukur itu selalu menjadi pegangan aku. Jadi di situ aku merasa ya apa sih hidup ini, kita tinggal jalanin, syukurin, nanti nggak ada yang perlu disedihin lagi gitu ya, nggak ada yang perlu disetreskan seperti dulu. Mau tidur aja palanya selesai bengkak ya, kayak karena stres terus ya. Jadi kalau sekarang apapun itu ya sudah, terima aja. Yang penting penerimaan. Kalau sudah penerimaan, nanti solusinya Tuhan yang kasih. Hidup itu dijalani dengan ringan saja. Ih, keren. Kalau ya, apapun itu seperti sekarang, aku tak pernah mikir, aduh besok bagaimana, udah jalanin aja. Ya alhamdulillah, apapun yang ternyata setelah pikir-pikir, setelah yang aku manifestasikan itu, semuanya sudah terwujud gitu, Mas Hendra. Oke. Alhamdulillah. Dia sekarang anakku seperti kemarin anakku yang pertama lulus ujian penerimaan PNS ya, yang menurut semua orang tuh sangat sulit, tiba-tiba lulus. Itu aja yang aku rasakan, kok nggak ada halangan lagi gitu kan hidup. Kalau kita mundur 10 atau 15 tahun dulu, hidup itu kok kayaknya susah banget, sulit banget ya. Semua ada kendala, semua ada masalah. Tapi setelah kita jalani berkat apa syukur apapun, semua sepertinya gampang udah gitu. Jadi aku pikir udah aja kita jalanin aja semuanya dengan lapang dada, dengan kekosongan, dengan penuh rasa syukur. Itu yang terpenting, Mbak Privi. Terima kasih sebelumnya. Iya, oke. Suaranya agak bermasalah, tapi nggak apa-apa. Intinya kita udah bisa nangkap apa yang disampaikan Bu Lala. Thank you Bu Lala, terima kasih Bu Insi. Teh Feby, kalau melihat dari narasi yang disampaikan sama kedua teman keluarga kita, Bu Insi dan Bu Lala tadi, kira-kira apa moral story yang bisa kita ambil, yang bisa diinternalisasi dalam diri teman-teman semuanya? Mudah-mudahan bisa dapat sesuatu yang kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupannya masing-masing. Gimana Teh? Ya, kisah dari Bu Insi dan Bu Lala ini hampir menjadi contoh sebagian besar dari teman-teman yang lain, Mas Hendra, bahwa cerita masa lalu itu membawa kekhawatiran, membawa kecemasan, membawa rasa marah, yang seperti tadi Bu Lala bilang bahwa hidup dia dulu nih, dia selalu melihat dalam kacamata, hidupku susah banget sih gitu, manifestasi kok susah banget sih, kok meraih sesuatu kayaknya capek, kayaknya lelah gitu. Itu kebanyakan teman-teman yang belum tahu tentang sejatinya diri dia atau belum tahu tentang materi kesadaran, itu tuh rata-rata begitu loh, Mas. Rata-rata tuh begitu loh. Hidup dia penuh dengan judul reaktif yang sangat berlebihan. Senggol bacok lah, ketakutan lah, kekhawatiran lah, kelelahan lah. Kembali ke tema Zoom kita kali ini, Mas Hendra, identitas diri, self-image. Jadi ketika seseorang belum tahu sebenarnya dia siapa sih gitu, kamu tuh sebetulnya siapa sih? Naturalnya kamu tuh sebetulnya siapa sih? Fitrah kamu tuh apa sih sebetulnya? Akan begitu, Mas Hendra. Pasti akan begitu. Bisa dipastikan pasti. Banyak kecewanya, banyak keselnya, banyak sedihnya, banyak merasakan seakan-akan akulah korban dari dunia ini. Itu pasti begitu. Kalau dia belum tahu self-image-nya dia seperti apa, belum tahu identitasnya dia tuh aslinya seperti apa. Tapi ketika ketakutan, kesedihan, kekecewaan membawa sebuah cerita di mana ego dia jatuh, runtuh. Kan kalau dilihat kisah dari Mbak Lala tadi di tahun 2025, 3 orang yang dicintai itu nggak ada ya Mbak Lala ya. Jadi ada satu titik sedih yang mendalam di tahun 2025 ini, tapi justru di tahun 2025 ini pula lah dia bertemu kesadaran. Jadi titik clue-nya itu adalah
cerita hidupmu yang dulu kamu merasakan, ini goal kok kerasa jauh banget sih bisa diraih, manifestasi kok susah karena kamu masih pakai identitas lama gitu. Kamu belum tahu siapa diri kamu. Tapi setelah Mbak Insi menyadari ruang kesadaran, adanya kesadaran bahwa diri dia bukan sekedar tubuh. Mbak Lala juga sama. Dia mulai masuk ke pelajaran tentang kesadaran. Sebetulnya kesadaran itu bisa apa aja sih, Mas? Nggak harus Abundant Revolution loh, Mas. Ini cuma judul kita berdua doang nih, Abundant Revolution. Tapi kesadaran itu bisa didapat di dalam judul apapun, bahkan tanpa judul sekalipun, Mas Hendra. Oke. Ya, jadi ketika di titik kesadaran dia sadar dan menyadari siapa diri dia, Mbak Lala kan mulai berubah. Mulai berubah apa? Habitnya mulai berubah. Di situ yang tadi Mas Hendra bilang, quantum jump, nggak bisa cuma quantum jump doang, terus lo berharap berubah gitu, realita nggak bisa. Karena semua alumni yang mengalami quantum jump berhasil, pasti dia melewati habit baru, Mas Hendra. Habitnya baru ini, kesehariannya membaru. Seperti yang tadi Bu Insi bilang, dulunya dia kesel, marah, dan lain-lain, dia penuh cemas, dan lain-lain. Ketika dia mulai mempraktekkan syukur di pagi hari, dia mulai melihat segala hal itu dia syukuri, hidup ini lebih dari cukup, perubahan-perubahan ketenangannya muncul. Lalu Mbak Lala bilang tadi, ketika udah belajar nih kelas Abundant Revolution, udah tahu bab 1 siapa diri dia, udah tahu juga sistem kerja semestanya cuma mantulin doang seperti cermin. Tadi Mbak Lala sampaikan bahwa habit terbaru dia yang paling amazing adalah ketika mempraktekkan sadar nafas syukur. Jadi sadar nafas syukur di sini bukan hanya sekedar perubahan sikap terima kasih ya Allah atas napas, bukan Mas Hendra. Tapi ada titik kesadaran yang menyadari, oh ada kelimpahan tanpa batas ya di dalam diriku. Oh ada kelimpahan tanpa batas juga nih di semesta ini. Oh aku ada di dalam kelimpahan tanpa batas ini. Oh kesadaran ini mengkoneksikan nih, menyambungkan di mana aku terkoneksi bersama yang tanpa batas itu. Atas dasar itulah aku berkata, terima kasih ya Allah atas nafas. Itu power, Mas. Oke, Teh. Itu power luar biasa. Itulah pembuka jalan. Jalan keluar, jalan kemudahan, jalan segala hal. Kesadaran pertama yang Mbak Lala itu adalah itu, sadar nafas syukur. Menyadari dia terkoneksi sama energi yang satu. Dia terkoneksi sama Sang Maha Kelimpahan tanpa batas. Di titik dia merasakan terkoneksi, dia akan selalu bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sadar nafas syukur terus dilakukan. Tadi dikatakan juga, oh berarti gampang banget ya ngejalanin hidup ini sebetulnya. Sebenarnya memang gampang, Mas. Karena di dimensi keempat, itu semua kan udah ada dan tersedia, Mas Hendra. Iya. Dalam potensi tanpa batas ya, proses penciptaan udah selesai loh, Mas. Iya. Di dimensi keempat tuh udah selesai loh. Tinggal apa? Tinggal koneksinya diselaraskan. Dengan cara apa? Satu, sadari. Kesadaran tuh yang ke satu. Yang kedua apa? Syukuri. Ketika kamu udah menyadari, Masya Allah ini udah sempurna ya ternyata ya. Dari lahir sampai kita pulang tuh udah sempurna ternyata. Ternyata udah disediain dalam kelimpahan. Ketika kita menyadari, syukuri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itulah keluarlah satu surat. Ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahin. Jadi kuncinya memang tinggal di bersyukur, lalu terima semua. Lakukan best effort di sisi kamu. Itu kuncinya, Mas Hendra. Bukan hanya wajah aja yang berubah setelah kita sadar nafas ya, tapi jalan hidup juga bisa berubah setelah kita sadar nafas syukur gitu. Nah, Teh, luar biasa banget kedua sahabat kita, Bu Insi dan Bu Lala yang telah bercerita, berbagi cerita, menginspirasi sahabat semuanya. Dan tadi malam juga istimewa banget Teh, Quantum Alignment-nya Teteh, Money and Love in One Frequency. Itu diikuti kurang lebihnya sekitar 340-an sahabat dan ya Mas Hendra. Oh ya Allah Mas Hendra, terima kasih banyak, ilmunya daging semua tadi malam gitu. Dan teman-teman karena
karena setelah acara semalam tuh banyak banget yang Mas Indra segera bikin lagi gitu. Nanti kita ingin infoin teh teman-teman yang kemarin terlambat nggak ikut Quantum Enlightenment itu nanti di tanggal 12 Januari ya teman-teman ya, 12 Januari 2026. Jadi teman-teman nanti Quantum Enlightenment ini nanti free 4 audio ya. Ada audio sadar nafas syukur kalau teman-teman butuh panduan, ada audio rilis, ada audio beautiful assumption, terus kemudian audio quantum jam dan let it go. Jadi 4 audio ini gratis, free buat sahabat semuanya. Kita ingin mendekatkan ilmu ini bagi siapapun gitu yang terkendala dengan uang dan lain sebagainya bisa tersentuh, bisa praktek, dan mudah-mudahan berkat ilmu ini, berkat teori ini teman-teman bisa praktek dan hidupnya jadi lebih baik lagi gitu ya. Bisa melunasi penderitaan yang selama ini melingkupi diri dan keluarga gitu barangkali gitu. Dan sekali lagi kita ingin menghimbau buat sahabat semuanya nanti yang ingin tinggal 1 hari 1 malam bersama Teteh di Jakarta di Retreat Nasional Ngaji Roso ya. Itu momentum tanggal 24-25 Januari di Hotel Grand Orchard di Jakarta Pusat. Teteh nanti akan jadi peserta sekaligus pembicara. Sama kayak temen-temen nanti aku jadi peserta. Ya itu keren sih Teteh ya. Teteh mau jadi peserta. Nanti Aku dengan narasumber senang utamanya, iya narasumber utamanya nanti Pak Wayan Mustika sahabat ya. Pak Wayan Mustika nanti akan menyampaikan 4 materi. Kemudian ada Teteh, terus ada Cimimi dan ada Mbak Amanda juga akan ngisi materi di sana. Teman-teman nanti sudah free kamar ya, hotelnya bintang 4, free konsumsi 3 kali, terus kemudian ada 2 kali cafe break dan t-shirt ya. Jadi manfaatkan momentum retreat di Jakarta. Karena apa? Karena 35% seatnya sudah terisi ya. Kita batasi hanya 200 peserta saja, 1 kamar diisi 2 orang. Ajak pasangannya ya, biar makin sip begitu ya. Dan sekali lagi tanggal 20 kita akan ketemu bareng-bareng di Aston Denpasar di Bali ya. Nanti acara ini akan dibuka sama Gus Teja ya. Kemudian ada guru kita Pak Dr. Iwayan Mustika juga. Kita mengusung tema Quantum Jam 2026 dari resolusi menuju realisasi. Mudah-mudahan dengan keilmuan yang di-share sama Teteh nanti, kita akan dapat sesuatu yang baru untuk merealisasikan apa yang sudah menjadi resolusi di 2026 ini gitu ya. Karena nanti akan banyak hal yang diinstal ya, perspektif baru gitu ya, abundant identity, visualisasi hidup baru di 2026, mengaktifkan ide-ide besar untuk melipat gandakan sumber penghasilan dan refleksi jiwa. Kita semuanya akan teman-teman bisa ikutin nanti di live Zoom juga. Buat sahabat semuanya yang belum daftar silahkan join. Itu Teh dari saya. Selanjutnya apabila ada closing dari Teteh silahkan. Iya, teman-teman semua. Pelan-pelan kita mulai menyadari bahwa hidup ini cuma sekali. Dan di hidup yang sekali ini kembali Mas Hendra dan aku nggak berhenti mensiarkan sebuah kata, jangan pernah merasa sendiri ya. Jangan pernah merasa sendiri apapun yang saat ini teman-teman rasakan dan alami gitu. Entah ketakutan, entah kesedihan, entah keterpurukan, entah kejatuhan, entah kebangkrutan atau apapun itu gitu. Jangan pernah merasa sendiri. Mas Hendra dan aku sangat terbuka gitu. Kita keluarga, kita family, kita keluarga yang gak serahim. Tapi betul deh, aku sama Mas Hendra tuh punya karakter yang berbeda, tapi kita disatukan dalam satu rasa yang sama gitu. Betul-betul pengen membersamai teman-teman, padahal karakter kita beda banget jauh gitu. Yang ini agak galak sedikit, galak dia.
tapi baik hatinya kayak Rinto Harahap. Lembut hatinya. Tapi ya gitu, packagingnya gitu, galak. Galak, tegas gitu. Sementara aku lost doll gitu. Sementara aku apa-apa dibagiin gitu istilahnya. Ini dua karakter yang beda, tapi kita dipersatukan sama satu rasa yang sama. Aduh, pengen bantuin teman-teman, pengen membersamai teman-teman, pengen terus menggaungkan cerita bahwa teman-teman tahu nggak, ini udah berkelimpahan teman-teman. Aslinya teman-teman itu udah tanpa batas, udah itu tuh udah sempurna gitu. Jadi saat ini teman-teman yang lagi terpuruk, saat ini Mas Hendra, teman-teman itu cuma lagi lupa Mas siapa diri mereka Mas. Mereka hanya lagi lupa Mas. Lupa mereka pernah berada di kelimpahan. Karena awal berangkat mereka dari situ loh Mas. Iya. Teman-teman cuma lagi lupa, dan Mas Hendra sama aku kayak nggak bosan-bosan gitu ngingetin, ih jangan lupa, ulang lagi yuk ke kelimpahannya kamu, alami kebahagiaan ini. Jangan lupa ya kamu pernah ada di sini gitu. Jadi ketulusan hati Mas Hendra dan aku nih kayak nggak kebendung banget gitu, pengen ngomongin terus itu gitu. Makanya berkali-kali aku selalu bilang sama teman-teman, jangan pernah ngerasa sendiri ya teman-teman ya. Nggak harus ikut kelas, enggak kok. Ikutin aja itu YouTube. Mas Hendra tuh bikin YouTube Ngaji Roso TVB, ada tuh dia tuh YouTube. Ada lagi Ngaji Roso Academy, itu teman-teman kalau mau ngikutin semua video-video itu sama aja tuh kayak ikut kelas. Jadi coba praktekin aja. Tapi memang ada bedanya Mas Hendra antara belajar YouTube itu dengan ikut kelas. Karena kalau ikut kelas kan terhubung di dalam grup WhatsApp, bener nggak? Otomatis kalau terhubung di dalam grup WhatsApp bisa japrian dong sama aku. Iya. Bisa ngobrol dong sama aku, sesekali mungkin bisa berinteraksi banyak sama aku. Iya. Dan yang paling serunya bukan itunya sih sebetulnya, tapi terkoneksinya dengan, aduh Mas Hendra, ini tanpa kita sadari total alumni udah 10.000 loh Mas Hendra. Wow, gila. Nggak nyangka ya. Alumni dan yang nggak terdata sebagai alumni ya, kayak Quantum Jam gitu kan aku nggak data tuh. Tapi totalnya tuh udah hampir 10.000 lebih. Tapi ngomong-ngomong soal tadi ya, buat teman-teman yang belum bisa join kelas, bisa ikutin YouTube Badan Revolution juga ya. Jadi di Betul. situ ada video berlangganan 40.000 kalau nggak salah. Silakan teman-teman bisa belajar di situ untuk kemudian sebagai pengganti kelas jika kemudian belum bisa join kelas, tidak masalah gitu ya. Dan buat sahabat-sahabat yang ingin memperdalam ilmu yang ada di Badan Revolution lewat konsultasi langsung dengan Teteh, baik itu online maupun offline, nanti bisa kontak Mbak Dara atau Mbak Laila ya. Jadi itu nanti teman-teman bisa Zoom berdua langsung dengan Teteh, bisa curhat sesuka hatinya gitu ya. Dan tentu dapat bimbingan khusus gitu ya. Oke, aku pikir sampai di sini dulu Teh perjumpaan kita di sore ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih tiada terhingga buat Ibu Lala dan Ibu Insi. Mudah-mudahan terus sehat, mudah-mudahan terus sukses selalu, anak-anaknya diberi masa depan yang terbaik ya. Matur suwun sangat ya teman-teman semuanya yang sudah join sore hari ini. Justru tirakat yang paling efektif itu adalah melawan yang sekarang sedang ada. Kalau kamu itu lagi pengen ngerokok, jangan ngerokok, katanya. Itu gurunya bilang gitu. Merokoklah saat kamu lagi nggak kepengen. Apa? Biar kamu bisa ngendaliin keinginan. Semakin sebuah trauma itu dia sampai bereaksinya di level tubuh, menandakan traumanya banget, Mas. Tapi kalau trauma itu belum sampai bereaksinya pada level tubuh, maka derajat simpanan memorinya tidak terlalu besar. Kayak misalkan Mas Hendra ditampar. Ketika mengingat ditampar itu, muncul bayangan orang yang menampar kejadiannya, tapi tidak muncul emosinya. Berarti belum sampai level perasaan tuh. Anda sudah terlalu kuat, panas-panasan, terlalu kuat kehujanan. Nggak apa-apa pakai motor. Nggak. Semesta tidak punya alasan untuk mengulurkan tangannya untuk Anda dikasih mobil. Itu tuh divingnya tuh. Jadi, jangan sok kuat, menderitalah. Nah, orang kadang Mas nggak kerasa membangun rasa sok kuat ini dengan bersyukur. Ya, hujan bersyukur, nggak apa bersyukur. Percayalah nih, tak ubah POV-nya. Kalau Anda naik mobil,
itu Anda lebih mudah bersyukur. Panas bersyukur, hujan pun bersyukur. Tapi kalau Anda enggak, itu nanti akan tergantung situasi. Jadi Mas, saya itu kenapa apa yang namanya ya, tidak mau jadi terlalu kuat supaya semesta tidak memberikan sesuatu yang berat buat saya, berlebihan. Yang kedua, dibantu. Ada di selarasnya antara pikiran, perasaan, dan tindakan sih Mas ya. Iya, kan ini semesta kecil dulu selaras tuh Mas. Ketika ini sudah selaras, ya di luarnya akan mendukung tadi. Nah itu kalau dikaitkan, menarik nih Mas ya. Tadi Schumann resonan tadi 7,83 Hz. Kalau Mas Hendra cek ya di gelombang otak manusia, gelombang otak di mana itu kita mudah untuk menginfluence bawah sadar, itu kan gelombang alfa. Gelombang alfa itu 7,83 Hz juga. Dan yang menarik, penelitian tentang otak tentang ini dengan penelitiannya Schumann resonan itu bukan penelitian yang bareng. Jadi mereka tuh sama-sama kaget kenapa angkanya sama. Loh. Oh. Pernah denger nggak? Kalau pas lagi hujan itu termasuk momen yang pas untuk mustajab untuk berdoa. Aku diajarin sama guruku gitu. Tahu nggak kenapa? Sebenarnya itu macam-macam ya, termasuk dari situasi luarnya. Tapi gini, Mas, ketika hujan tuh kadang hawanya jadi kayak aroma tanah, ya. Kita cenderung jadi alfa. Relax. Dengan catatan nggak ada petir menyambar-nyambar. Itu makanya jadi sangat kondusif untuk berdoa sebetulnya. Itu tuh aku dulu diajarin 3. Satu pada saat hujan deras gitu ya. Yang kedua tuh saat hatimu tuh tiba-tiba seneng, gembira, bahagia, berdoa. Yang ketiga saat sakit hati. Ya. Di ketiga poin itu intinya bawah sadar lagi terbuka. Sakit hati, emosi intensif kebuka, seneng banget kebuka. Dan waktu tadi situasinya relax juga terbuka. Keren sumpah. Nah jadi yang gini Mas, kadang kan sering dibicarakan gini. Pernah dengar istilah Lailatul Qadar nggak Mas? Iya. Di mana angin berhembus, berhenti, semuanya berhenti. Itu kan kondisi hening Mas. Nah bayangin kalau kita lagi kayak gitu juga hening. Selaras tuh Mas. Jadi lalu mana dulu yang harus kita upayakan? Selaras dengan alam atau selaras dengan diri kita? Kadang bolak-balik sih Mas. Kayak kita gua lagi nggak selaras deh. Yaudahlah aku tak ke hutan, meluk pohon. Setiap ada angin berembus, tarik napas. Anginnya berhenti, lepas napas. Kan kita ngikutin alam tuh. Itu bisa juga nanti kita jadi ikut selaras. Kayak Gobin. Nah, Gobin terus satu lagi siapa yang si kura-kura itu Bronusa Wibawa tau nggak? Temennya Gobin ya. Bronusa Wibawa itu kan juga sering nggak pakai alas kaki. Ternyata memang untuk kita meningkatkan kepekaan dan selaras dengan frekuensi bumi, itu nggak pakai alas kaki, Mas. Itulah sebabnya, Gobin pernah cerita, aku kalau mau ada bencana alam tuh udah kerasa beberapa minggu, bahkan bulan sebelumnya. Kenapa hewan itu peka? Karena nggak ada yang pakai sepatu, Mas. Iya, Mas ya. Mereka menyentuh tanah terus, jadi peka. Jadi bisa kebayang kalau Mas Hendra itu, tapi saya nggak tahu ya, karena nggak mudah diikuti loh Mas Gobin itu. Karena kita sudah was-was nih. Karena gini, perilaku kayak Gobin itu harus sepaket dengan mindset. Gobin itu jalan nggak pakai sepatu, di mana-mana nggak pakai alas kaki, nggak pernah kepikiran bakal nginjek beling, Mas. Dan dia bilang seumur hidup itu nyaris nggak pernah nginjek yang aneh-aneh. Lah orang kayak saya yang overthinking, ikut-ikutan nggak pakai sandal, ikut-ikutan nggak pakai sepatu. Kan mindsetnya overthinking kan, banyak cilokonya dibanding. Tapi di momentum tertentu, Gobin tuh memutuskan untuk pakai sendal, pakai sepatu ya. Tahu nggak kenapa? Nggak melekat atau gimana? Aku nggak tahu kenapa. Karena dia mulai rasa gini, kalau Gobin nggak pakai sepatu itu bukan Gobin. Jadi identitas. Nah dia itu merasa itu udah kemelekatan. Gitu. Jadi dia ingin melakukan hal sebaliknya. Tapi sekarang dia nggak pakai sepatu lagi. Iya, jadi gini. Kata gurunya teman saya, justru tirakat yang paling efektif itu adalah melawan yang sekarang sedang ada. Kalau kamu itu lagi pengen ngerokok, jangan ngerokok, katanya. Itu gurunya bilang gitu. Merokoklah saat kamu lagi nggak kepengen. Apa? Biar kamu bisa ngendaliin keinginan. Oke. Nah, jadi sama kayak Gobin, waktu dia ingin mempertahankan, dia lepas. Nanti ketika sudah
oh ternyata Gobin pakai sepatu juga tetap Gobin. Nah dia lepas lagi tuh perasaannya sudah sudah nggak ada masalah dengan itu. Oke Mas, kita masuk ke ini ya, pikiran bawah sadar gitu, dan perasaan gitu. Apakah bawah sadar itu lebih bisa diprogram lewat emosi atau pengulangan, repetisi gitu? Kalau dua kondisi itu ada, lebih bagus Mas. Oke. Jadi intinya gini, semakin kondisinya lengkap, semakin gampang. Semakin cuman ada satu, semakin bisa. Ya gimana gini, anggap aku seorang wanita. Datanglah Hendra. Kira-kira mungkin nggak aku sebagai wanita mencintai Hendra? Nah mungkin aku menetapkan standar yang nggak terlalu ketat. Hendra ada di sini aja aku udah jatuh cinta. Itu standar paling bawah kan. Tapi bayang kalau Hendra itu suaranya merdu, cakep, ganteng, kaya, pinter, semakin banyak, maka akan mudah membuat saya jatuh cinta. Gitu loh Mas. Nah sama, bawah sadar itu ibaratnya cewek tadi. Oke. Kalau kita kondisikannya, ya emosinya intens, ada repetisi, gelombang otaknya begini, semuanya dikondisikan, bahkan aromanya dikondisikan supaya baunya enak, maka sangat mudah kita membuat si bawah sadar tadi itu jadi jatuh cinta. Gitu loh. Jadi akan mensupport kita. Jadi akhirnya gini, wanita itu kan identik dengan perasaannya Mas, walaupun bukan berarti terus dia nggak punya logika. Jadi bawah sadar itu sebenarnya kayak perempuan Mas. Jadi kalau kita ingin menaklukkan bawah sadar kita itu sebenarnya kayak menaklukkan perempuan itu. Dan lebih tepatnya adalah anak-anak perempuan. Jadi kalau Mas Hendra punya anak perempuan. Nah, sedekat apa Mas Hendra dengan anak perempuan itu? Bagaimana nge-treat dia sehingga dia begitu bonding dengan bapaknya? Cara memperlakukan bawah sadar itu mirip seperti itu. Karena bawah sadar itu anak-anak dan perempuan. Jadi seorang Hendra yang sudah biasa berhubungan dengan anak-anak perempuan, sebetulnya sudah master untuk mengendalikan bawah sadarnya. Kenapa nggak laki-laki? Ya tadi, laki-laki kan cenderung logis ya. Oh iya. Jadi gini, kenapa bawah sadar itu cenderung saya sebut sebagai anak-anak? Karena bawah sadar, karena bawah sadar itu pemrogramannya itu mentok itu sampai SMP awal. Iya, jadi dia masih statusnya anak-anak. Nah, kenapa perempuan? Karena bawah sadar berbicara dengan bahasa emosi. Jadi Mas, kalau lagi ngomong ke bawah sadarnya Mas Hendra, rasakan lagi ngomong ke anak wedok. Kan beda cara Mas Hendra ngomong ke anak wedok dengan ke anak lanang. Baru denger nih. Iya. Itulah sebabnya bawah sadar itu kadang semaunya sendiri, kadang ngambekan juga. Kadang butuh dirayu, kadang butuh dikondisikan, kadang butuh dikasih iming-iming. Dikasih iming-iming. Iya, nah hubungannya apa kita dengan bawah sadar dengan semesta tadi? Ya karena bawah sadar itulah sumbernya emosi, di mana emosi adalah penghasil atau pabrik dari getaran yang paling besar. Mas, yang bikin gendang, yang bikin beduk itu jadi ada suaranya apa? Satu dipukul, terus yang kedua ada ruang kosong di antaranya. Oke. Itu yang bikin resonansi tuh Mas. Iya. Terus kaitannya? Nah, kaitannya adalah, jadi tugas kita kan sebenarnya semakin banyak menciptakan ruang kosong itu, ya, kita tuk-tuk itu bergemanya itu akan lebih. Nah, itu tuh butuh pengkondisian bawah sadar. Makanya komplit sekali antara kita perlu belajar tentang hening, kita belajar tentang bawah sadar. Karena gini, kalau cuma belajar hening, kita hanya menciptakan ruang kosong. Nah, kalau kita ingin menciptakan vibrasi, kan butuh bunyi, Mas. Bunyi berarti kan harus ada yang nuduk dan ada yang ditutuk. Jadi orang kalau hanya hening aja, kadang nggak narik apa-apa. Harus aja tuk-tuk, harus ada. Sekarang gini, kalau kita waktu di perkampungan dulu, kalau untuk menarik kehadiran orang-orang, weh ada maling gitu, gimana? Kan pakai kentongan. Kentongan itu bunyi itu kan ada yang nuduk. Nah, tudukan ini kan bunyi kan ada ruang hampa di situ. Betul. Nah, orang yang hening, kan ada yang
Masa tuh udah belajar hening, meditasi, kok tetap nggak sugih-sugih ya? Loh, Anda tuh cuma menciptakan ruang kosong, tapi nggak ada duduk-duduk itu. Loh, yang mukul beduknya siapa? Yang mukul kentongannya itu siapa? Makanya belajar, oke, boleh belajar meditasi, hening, dan sebagainya. Tapi belajar yang bawah sadar, di mana kita menciptakan di situ program tertentu, keinginan tertentu, untuk nuduk-nuduk ruang hamba itu. Oke. Gitu Mas Hendra. Oke. Nah, kalau kita ngomong bawah sadar gitu Mas, biasanya kan ada yang namanya trauma gitu ya, ada yang namanya luka-luka gitu. Itu sebenarnya memori bawah sadar atau vibrasi tubuh kita? Dua-duanya. Dua-duanya. Semakin sebuah trauma itu dia sampai bereaksinya di level tubuh, menandakan traumanya banget, Mas. Tapi kalau trauma itu belum sampai bereaksinya pada level tubuh, maka derajat simpanan memorinya tidak terlalu besar. Kayak misalkan Mas Hendra ditampar. Ketika mengingat ditampar itu, muncul bayangan orang yang menampar kejadiannya, tapi tidak muncul emosinya. Berarti belum sampai level perasaan tuh. Tapi kalau orang sudah sampai level perasaan, baru nyebut nama pelaku penamparan itu udah perasaannya nggak enak kan? Nah, ditambah lagi kalau pipi yang dulu pernah ditampar, tiba-tiba jadi nggak nyaman. Oke. Nah, ini kan vibrasi, Mas. Ya, di tubuh ada vibrasi. Di bawah sadar ada vibrasi. Nah, ini kalau nggak didamaikan, kan ditangkap oleh semesta tadi, Mas. Oke. Ditangkap oleh semesta sehingga diproyeksikan akhirnya bisa mengalami fenomena serupa di masa depan, walaupun bukan berbentuk tamparan fisik. Intinya kan kita akan dihadirkan oleh musuh-musuh lagi, musuh baru. Orang yang akan membuli kita di pekerjaan lah, di dalam percintaan lah. Jadi belajar, jadi gini Mas, ketika kita belajar hukum kehidupan tadi, ini kan pemain sepak bola ya. Nah gini. Nah, sebagai seorang pemain sepak bola, tadi kita udah bahas kan bahwa kita perlu belajar aturan mainnya, benar kan? Tapi kan kita juga perlu belajar tentang bagaimana mensiasati aturan main itu, iya kan? Contohnya begini. Pernah lihat orang diving nggak? Inzaghi itu jago, ya kan? Jago diving. Itu kan karena peraturan dalam sebuah aturan di sepak bola ya. Aturan dalam permainan sepak bola itu simpel, Mas. Kalau di dalam kotak penalti lalu ada sentuhan, entah sentuhan itu menjatuhkan atau tidak, terus susah dibedakan dia terjatuh karena sentuhan atau kepleset. Pokoknya ada kontak. Itu penalti loh, Mas. Apalagi di Liga Champion. Nah, berarti kan kalau kita itu sadar permainan itu, kita kan bisa diving gitu. Penting disentuhkan gitu ya. Nah, main-main tentang semesta kan sama, Mas. Kita udah tahu nih aturannya. Oke, gitu. Berarti kan kita bisa ngakalin tuh. Nah, maksudnya gimana contohnya ngakalin? Contoh. Diving. Ini diving, loa, itu banyak orang yang menafsirkannya begini. Kan ask, believe, receive. Minta, yakin, menerima. Nah, banyak orang menafsirkan, ask, believe, receive. Banyak orang menafsirkan receive itu sebagai, ya setelah kita minta, yakin, barangnya diterima. Semacam, Mas siapa namanya? Dika. Mas Dika semacam dia meminta kepada semesta, aku pengen spidol, lalu dia yakin dapat spidol, lalu di sini diartikan receive itu menerima spidolnya. Tafsiran lain nggak gitu, Mas. Tafsirannya model diving. Jadi, receive ini harusnya kita tuh harus merasakan, punya perasaan sudah nerima barangnya, walaupun belum. Itu kan diving, Mas. Normalnya kan perasaan itu harusnya muncul kalau udah nerima barangnya. Nah, diving kita
munculkan perasaan seolah-olah itu sudah kita terima, walaupun belum. Nah, itu yang akan membuat akhirnya bekerja. Kenapa diving seperti tadi sangat ngaruh banget terhadap mekanisme semesta? Mas, bedanya antara orang yang sudah merasakan, sudah punya, sama belum tuh di mana? Dia ekspresinya, Ekspresinya, apa lagi? rasanya. Rasanya di mana? Ya rasanya sudah nggak ngarep lagi, nggak anu lagi. Betul, itu yang saya tunggu. Ketika Anda belum memiliki sebuah barang, kepikir terus, Mas. Aduh, iPhone 17 Pro. Ya kan? Tapi kalau sudah dimiliki, emang kita mikirnya semikir itu? Enggak lah. Bahkan kadang jatuh aja sudah beberapa hari, jatuh aja udah nggak terlalu kita keluhkan. Nah, perasaan kita sudah punya itu harusnya dihadirkan dulu. Itulah yang menyebabkan kita akhirnya nggak melekat, Mas. Gimana kalau misalnya lebih dalam dari itu kita mencoba untuk nge-train hidup kita di level itu terus gitu. Seolah-olah memang kita udah di situ terus gitu. Itu seandainya kita bisa diving sehebat itu ya keren sih, Mas. Serius. Karena di alam kuantum tidak bisa dibedakan udah atau belum. Nah, Karena saya pernah, ini saya bahas di buku Holistic Life, sebenarnya gini, itu saya sebutnya adalah the forbidden technique. Jadi gini, sebenarnya sedekah atau tidak, itu bukan sedekah atau tidak. Mekanisme semesta itu tidak terlalu memperdulikan sedekahnya, tapi yang diperdulikan semesta adalah perasaan waktu bersedekah. sip. Jadi Mas, Anda sedekah 100 juta, perasaan Anda kurang ikhlas dengan saya sedekahnya 100.000, tapi rasa melimpahnya ngelebihin itu, efeknya ke hidup saya itu lebih gede dibanding Anda. Oke. Nah, diving itu artinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa semesta itu mainannya kayak gitu, maka kita tuh mainan rasa. Makanya ku akui, ku main hati, gitu kan. Jadi kita kalau sudah mengerti seperti itu main rasa. Untuk mensiasati permainan-permainan tadi, walaupun memang diving rada curang ya. Loh, tapi kan kita bermain sesuai aturan main. Mas, gini. Nggak ada VAR-nya ya? Gini. Nggak, di semesta nggak ada VAR-nya ya? Kita bisa siasatin VAR-nya juga. Karena kadang VAR-nya kita sendiri soalnya. Oh gitu ya. Gini. Duh, saya mau ngomong apa jadi lupa tadi. Tadi sampai mana? Sampai VAR. Kok jadi lupa ya tadi? Diving sih. Diving. Terus tadi sebelum itu ngomong apa tadi saya? Iya, sedekah. Sedekah. Kok jadi lupa, Mas? Lanjutin dulu. Right. Apa tuh namanya? Jadi orang sedekah itu yang dicari adalah perasaan setelah sedekahnya Perasaannya itu ya. Ya tadi itu mau Perasaan ngomong setelah apa jadi sedekahnya lupa. gitu. Karena kayak gitu, Mas. Jadi ada lompatan kalimat yang kalau sepersekian detik kita terus jadi lupa. Pernah ngalamin gitu nggak? Ketika itu nggak segera kayak Mas Hendra nih mau nanya. Mengeluarkan dengan rasa senang pokoknya intinya. Iya. Tadi mau ngomong apa ya Mas Hendra? Aduh, lali. Skip dulu. Oke. Karena kalau terlalu melekat malah lupa. Dia tanya nih, cara mengolah agar diving itu Oh ya, tetap mumpung ingat lah kan. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita tuh ada satu ide atau sesuatu datang kepada kita, lihat ya, lewat ya. Kalau kita itu nggak segera tangkep ya, itu nanti lupa. Oke. Nah, ketika udah lupa, sikap kita gimana bagusnya? Itu jangan dikejar lagi, karena nanti malah tambah nggak bisa. Iya betul. Jadi di skip sebentar aja, nanti pasti ingat sendiri. Ya, lanjut. Tuh kan, lupa lagi Mas. Cara untuk supaya kita tuh nggak terlalu banyak ujian dalam hidup sederhana. Ini juga diving. Gimana tuh? Caranya. Wah, keren nih. Jangan sok kuat. Jadi Anda boleh kuat, tapi tampilkan bahwa Anda tuh tidak sekuat itu di hadapan semesta atau di hadapan Tuhan. Nah, ini gimana? Gini Mas. Kalau Anda itu adalah seorang Lamin Yamal, udah dikenal kehebatannya, kekuatannya, kira-kira dijadikan inceran lawan nggak Mas? Oh jelas dong. Di marking Mas. Iya. Kalau lu sliding cederai Mas. Karena kita tahu dia hebat ya. Nakal ya? Ya kan? Nah, jadi ketika kita itu sudah di marking sebagai orang hebat, itu akan diberikan ujian terus. Nah, jadi berarti kan orang yang kalau bisa nggak di marking tuh Mas. Nah, Oh iya. gini.
ketika kita itu orangnya itu sampai level kemampuan menahan penderitaannya itu terlalu hebat, itu akan mengundang ujian yang aneh-aneh, Mas. Bagi dianya tuh nggak kerasa, tapi bagi orang yang lihat itu berat banget. Sekarang gini, tahu Nabi siapa yang luka, Nabi Ayub ya? Menurut Mas Hendra, ujian kayak gitu berat banget nggak? Berat ya. Tapi kalau menurut Mas Hendra, bagi Nabi Ayub, apakah seberat kita nakar? Ya, Bisa jadi enggak. bisa jadi enggak. Ya kan? Nah jadi, kalau Anda sekuat itu, ujiannya kayak gitu. Jadi makanya, Kuat ya. saya itu, gini lah. Jadi, Jangan sok kuat. aku pernah dikhianati seseorang, lalu muncul emosi dengan skala 1000. Yang bagi temenku, dikhianatin ini tuh paling cuma 1 skalanya. Nah, kira-kira yang bakalan diuji lagi yang ini atau yang ini? Ya itulah. Ini kan, semesta. Oh, kuat kok. Kasih. Cur akhirnya. Ya kan? Ini kan. Nah, sama Mas. Nih, contoh ya. Contohnya mungkin agak sedikit, mungkin bisa jadi orang nggak suka ya. Sekarang gini, Mas. Mas Hendra sebenarnya kalau lagi di perjalanan lebih suka kehujanan atau tidak? Kita bukan dalam rangka, bukan. Mas Hendra dari rumah ke sini lebih suka kehujanan atau nggak kehujanan sampai Lebih sini? suka kehujanan. Lebih suka kehujanan sampai sini beneran? Dari Kalau di mobil ya, aku terus terang bukan kehujanan. Oh, Kehujanan enggak lah. bukan hujan. enggak lah. Enggak kan? Enggak lah. Nah, karena Mas seorang Hendra tuh tidak, kenapa nggak suka kehujanan? Dia basah. Basah ini. enggak Kan itu kan nyaman. ibaratnya kekasarannya saya kalau mau Iya. bully Mas Hendra. Lemah kamu Hendra. Iya. Kehujanan aja ngeluh. Basah aja kamu nggak suka. Tapi itu yang bikin akhirnya semesta tahu, oh Hendra tuh nggak bisa digituin. Udah kasih mobil aja. Oh. Kalau Mas Hendra terlalu kuat, buat apa semesta ngebantuin? Jadi orang-orang Mas, maaf ya, yang miskin terlalu kuat. Mas. Keren nih, sumpah. Tak ulangi ya. Gila ini. Anda sudah terlalu kuat, panas-panasan, terlalu kuat kehujanan, nggak apa-apa pakai motor. Nggak, semesta tidak punya alasan untuk mengulurkan tangannya untuk Anda dikasih mobil. Iya. Itu tuh divingnya tuh. Jadi, jangan sok kuat, menderitalah. Nah, orang kadang Mas nggak kerasa membangun rasa sok kuat ini dengan bersyukur. Ya, Temen-temen hujan nih, bersyukur, nggak apa bersyukur. Percayalah nih, tak ubah POV-nya. Kalau Anda naik mobil, itu Anda lebih mudah bersyukur. Panas bersyukur, hujan pun bersyukur. Tapi kalau Anda enggak, itu nanti akan tergantung situasi. Jadi Mas, saya itu kenapa apa yang namanya ya, tidak mau jadi terlalu kuat supaya semesta tidak memberikan sesuatu yang berat buat saya berlebihan. Yang kedua, dibantuin. Berarti harus angkat tangan biar semesta turun tangan. Itulah sebabnya sekuat-kuatnya kita disuruh di hadapan Tuhan, anggap kamu bukan orang kuat. Oke. Itu tujuannya. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat. Itu biar semesta lihat, oh kamu nggak kuat ya. Ego tuh ngerasa semuanya bisa. Coba ditanya kalau nggak percaya orang-orang yang sudah lama miskin, yang kita lihat dia menderita tidur di bawah jembatan, ditanya, Pak tidur di sini menderita nggak? Enggak. Ya itu kuat banget. Sehingga semesta juga nggak ada alasan ngasih dia naikin harkat martabatnya. Dan dia pun tidak muncul dorongan untuk keluar dari kolong jembatan. Iya. Makanya saya bilang, kenapa? Saya pernah ditanya Mas, kenapa orang-orang itu pada miskin Mas? Terlalu kuat. Masa sih Mas? Mereka kan orang-orang lemah Mas. Dengerin dulu penjelasan saya. Loh Anda itu setiap hari ngemis di perempatan, Anda kuat banget. Mas Hendra, coba kalau nggak percaya sama saya, sehari aja di perempatan ngemis gitu. Seberapa hebat kuatnya Hendra? Aku nggak jamin setengah hari aja udah panas, berdebu, belum malu. Kalau dulu kuat. Hendra lemah Tuhan. Ya wis dibuat nggak jadi pengemis. Karena dia menguatkan diri, akhirnya begitu terus, Mas. Ini cara diving. Diving ini, Semesta.
jangan sok kuat mas, di sliding jatuh dapat penalti. Coba kalau Anda terlalu kuat di sliding nggak apa-apa, malah Anda nggak dapat penalti, benturan antara dia dengan kita keras sehingga tulang kering bisa patah. Iya. Nih, Mas Hendra lari, terus sliding kan, kontak nih, kalau kita terus langsung jatuh, walaupun kotanya dikit kan tetap dapat penalti. Kalau Anda kuat mas, saya harus tetap berdiri. Kan benturannya dengan kaki back keras mas, cedera. Udah, ya mungkin dapat penalti, tapi kan nggak bisa main lagi Anda. Nah, setelah kita itu sudah mempelajari banyak hukum, belum selesai. Makanya ada bilang, mas saya itu sudah belajar ini. Kok nggak berubah? Bentar. Ketika sudah paham nih ilmu-ilmunya, tugasmu adalah menciptakan teknik diving. Lu iya tuh. Ini ilmu baru nih. Aku pernah ngomong kayak gitu, banyak yang akhirnya sadar, iya ya, aku terlalu kuat. Mas, sekali lagi gini, ingat, apapun pilihan hidup Anda tidak ada yang salah. Sekali lagi. Iya. Sekali lagi. Mas Hendra suka nggak pindah-pindah tempat tinggal? Bukan posisinya kayak gini. Ini kan Mas Hendra bukan pindah-pindah, tapi memang dalam perjalanan. Nggak suka. Pengen punya satu tempat di mana Anda pulang, itu yang disebut home, ya kan? Iya. Sehingga Anda kemana-mana, ya suatu saat tetap rindu pulang ke rumah, Betul. ya kan? Nah, kalau misalkan orang itu merasa dia nggak punya rumah itu bukan penderitaan, ya susah mas. Untuk diupayakan, dibantu, karena kasihan ya Hendra ini ya, dia tuh nggak kuat kalau suruh pindah-pindah lokasi, dia nggak ada tempat pulang, itu. Nah sama dengan, maaf mas ya, pernah lihat nggak ada cowok ganteng, cewek cantik banget, tapi sulit banget narik pasangan hidup, karena dia merasa sangat kuat sehingga tidak membutuhkan pasangan. Oh iya. Jadi mas, bagaimana biar tim ngaji Rasul tetap ada? Mas Indra juga nggak boleh terlalu kuat, karena kalau Anda terlalu kuat, semesta ngerasa mau Anda nggak butuh tim. Iya, benar. Itu yang terjadi dengan saya. Iya, kamu I can do everything A to Z semuanya. Kamu ngedit ini semua. Walaupun ngedit gak bisa. Sampai sekarang mau ngedit gak bisa. coba nanti kalau Mas Hendra belajar semuanya, lama-lama susah. Jadi ketika Anda itu sebagai seorang wanita terlalu kuat, istri saya itu nggak kuat kalau sendiri, aku kesepian, dia makanya membutuhkan jodoh, narik. Tapi kalau dia sendiri juga nggak apa-apa. Ya semesta nggak ngerasa itu penting tuh mas. Oh, iya. Jadi jangan sok kuat. Nah ini mas, di training motivasi, Anda harus jadi kuat. Anda harus jadi manusia yang hebat, yang strong. Di sini malah saya bilang jangan sok kuat. Feminin di depan Sedikit lemah, sedikit. Sama dengan laki-laki yang merasa, oh gue laki-laki nggak butuh aku bisa semuanya. Semua sebab Mas Hendra masak sendiri bisa semua. Akhirnya nggak ada ketergantungan itu. Jadi itu yang aku amatin, orang-orang yang terlalu strong akhirnya nggak butuh orang lain, termasuk pasangan hidup. Kalau pengen rumah divingnya gimana mas katanya? Apa? Kalau pengen rumah divingnya gimana mas? Gini contohnya, aku harus ilustrasikan ya mas. Misalkan dia itu selama ini ngontrak. Nah, ketika ngontrak kan otomatis biasanya sering pindah-pindah, atau dia ngontrak kamar, dia punya teman kos yang kadang belum tentu nggak enak, kadang ibu kos yang rese, kadang gimana kita nggak bisa mengendalikan itu. Nah, ketika Anda semakin merasa tidak kuat, ya, ngontrak itu merasa sebagai sebuah penderitaan, maka Anda tuh sama saja mengatakan, semesta aku nggak kuat kelamaan begini. Aku nggak kuat lama-lama begini. Jadi kita harus merasa menderita dengan tidak punya rumah itu, mas. Tapi ingat ya, menderitanya juga jangan sampai terjadi nggak bisa dikendalikan loh ya. Tapi kita jadi sadar bahwa ini harus diakhiri. Ini harus diakhiri. Apapun, rumah, motor, pasangan, semuanya. Tapi balik lagi mas, kalau kita dari awal memang tidak mau, itu udah keputusan. Aku emang inginnya nomaden,
Jadi aku inginnya, ya nggak apa-apa, tapi kan jadi dia jangan ngeluh kalau memang nggak dikasih. Aku memang maunya single, Mas. Ya udah, itu nggak salah juga. Tapi kalau ada yang nanya, kenapa ya Mas, aku tuh sudah pengen banget punya pasangan, tapi kok kayak susah banget. Nah, bisa jadi salah satunya karena dia sudah terlalu kuat dan merasa bahwa nggak perlu dikasih partner gitu. Oke. Nah, sekarang gini. Mas, dari takarannya Anda harus jujur. Sebetulnya, daya tahan terhadap stresnya lebih tinggi Hendra atau Arif Erha? Jujur. Anda ngelihat, Anda udah hafal Arif Erha dan Anda harus jujur. Lebih kuat aku. Betul. Kalau Mas Hendra bilang sebaliknya, aku bilang, Mas Hendra jangan terlalu baik, bilang kayak gitu, nggak enak. Daya tahan stres Arif Erha tuh lebih rendah dari seorang seorang Hendra. Makanya yang diuji channelnya Hindal ya Hendra. Ngarepe di alam burine ra enak. Nah, itu. Jadi Mas Hendra, aku ngerti Mas Hendra orangnya let go, orangnya itu ya, tapi sedikit sisakan ruang sehingga semesta ngerasa udahlah Hendra sekali aja diuji channelnya hilang. Iya. Karena dia juga menderita sedikit lah. Siap, gitu. Bos. Tapi jangan banyak-banyak karena nanti juga akan, nah ini Mas, permainan kadar. Kalau Mas Hendra menyimpan penderitaannya terlalu besar, nanti dia akan jadi racun toksik dan akan membuat itu mengulang. Tapi kalau ada sedikit itu sadar, janganlah Hendra jangan diuji itu lagi lah. Dia tuh udah kehilangan channel dan kelihatannya dia cukup menderita. Karena kan bisa jadi kan si semesta ini berdiskusi sesama hukum kan. Ayo kita uji lagi Hendra nih kayaknya kuat loh. Kita hilangin lagi channelnya. Tapi dia ketawa-ketawa aja enggak, dalam hatinya ada sedikit kehilangan, ada sedikit. Oh ya udah jangan berarti. Itu tuh perlu Mas. Oke, sip. Perlu. Makanya saya bilang kita tuh cara memainkannya gimana. Makanya itu Mas ya. Kenapa pemain hebat pun itu sudah ganti lapangan belum tentu bagus. Isak waktu di Newcastle United bagus. Isak bagus ya. Florian Wirtz di Bayer Leverkusen bagus. Ketika masuk ke Liverpool, partnernya ganti, strategi permainannya ganti, coachnya ganti. Seret gol Mas. Iya betul. Jadi maksudnya kita tuh ketika dalam hidup kok seret banget ya, nggak bisa ngegolin ya. Itu variabelnya harus dilihat guenya, partnernya, apa gue maininnya salah. Harusnya yang terjadi kalau menurutku ya, Isak itu harus sadar dia nggak bisa main seperti dia di Newcastle, di Liverpool itu. Sama kayak gini, Victor Gyökeres waktu di Sporting Lisbon itu gol monster, pindah ke Arsenal. Seret kan? Kenapa? Karena Artetanya juga bukan tipikal orang yang memainkan itu. Dia masih pakainya tuh false nine. Betul. Jadi akhirnya apa? Gyökeres lari sini nggak dikasih oper. Akhirnya yang ngegolin tetap aja Saka, Martinelli. Nah itu Mas. Jadi kita pun ketika gini, oke, gue mainnya harus berubah kayak gini. Ya, sama aja gini. Kalau Hendra ingin single fighter kayak Arif Erha, Anda harus bisa semuanya. Waduh, nggak sanggup saya. Tapi kalau Anda ingin bangun tim, itu Anda harus membuat diri Anda tidak pintar dalam semua hal. Itu kan mainnya udah beda. Benar. Kenapa istri saya bisa bikin komunitas Permata Hati besar, Mas? Saya bikin komunitas bubar terus. Karena istri saya memang tidak multi talent. Kan orang banyak yang muji Arif Erha multi talent. Main ini bisa, main ini bisa, main ini bisa. Makanya coba kalau lihat story IG saya kan ada lagu saya nyanyi, yang main gitar Arif Erha, yang main bass Arif Erha, yang main piano Arif Erha, yang nyanyi Arif Erha. Akhirnya aku bandnya kabeh Inyong Band. Inyong Band. Semuanya sendiri. Kocak. Iya, kabeh Inyong Band itu band saya. Nah, sekarang dicek teman-teman sekarang apa sih sebetulnya yang membuat Anda tuh kok, saya yakin teman-teman di sini pemirsa Ngaji Rasul udah belajar banyak banget hukum. Yang jadi masalah adalah Anda nggak bisa diving dengan benar. Sudah paham ya bahwa kita itu orangnya mudah merasa bersalah. Ya itu perlu disiasati karena kalau nggak kita ngundang musibah. Wow.